Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagasi Guna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen C, kelompok 6. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen piutang. Manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses serangkaian kegiatan yang perusahaan dilakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul, dan pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Dalam sebuah bisnis atau usaha, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar rangkaian proses piutang usaha dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu, kita memerlukan sistem pengelolaan yang efisien agar tidak berujung merugikan perusahaan. Invoicing software memudahkan proses penagihan ke pelanggan secara otomatis. Selain itu, kita dapat melihat surat tagihan yang terdapat di setiap perusahaan. Manajemen piutang usaha. Berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengambil kebijakan untuk pengelolaan piutang. Yang pertama, menawarkan kebijakan kredit. Kita dapat menentukan jumlah yang akan kita terima dan jangka waktu pembayaran kredit dengan menawarkan kebijakan kredit pada calon konsumen. Konsumen akan lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang sehingga beban pembayaran akan semakin ringan. Selain itu, kita juga dapat memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran pada calon konsumen untuk membayar kredit. Kedua, membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, kita perlu membuat standar kredit. Standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan perusahaan. Untuk membuat standar kredit, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di antara lain yaitu rasio utang, rasio cukupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga, menagih secara berkala. Ketika kita memberikan kredit pada konsumen, kita perlu menagihnya secara berkala dengan mengirimkan pesan via email, telepon, atau media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran. Selain itu, kita juga dapat melakukan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah ke atas juga membentuk suatu agensi penagihan untuk melakukan tugas di bagian penagihan kredit. Selanjutnya, contoh manajemen piutang. Untuk memudahkan kita dalam memahami manajemen piutang usaha, berikut akan saya sajikan contoh soal manajemen piutang dengan dagang berikut ini. Misalkan sebuah perusahaan dagang, PT Sejahtera, semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Sejahtera setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta rupiah. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1M dan memperoleh profit margin sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Selanjutnya ada analisis manajemen piutang. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 1 miliar dikurang 100 juta dikali 15% sama dengan 135 juta. Analisa piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 dikali dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar dibagi 6 sama dengan 166.666.666 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah 85% dikali 166.666.666 rupiah sama dengan 141.500.000
Rp666.666. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan Rp141.666.666 dikali 0,16 sama dengan Rp22.666.666. Jadi tambahan manfaat bersih adalah 135 juta dikurang 22.666.666 sama dengan 112.333.333 rupiah. Manfaat manajemen piutang. Manfaat manajemen piutang yaitu dapat membantu suatu usaha atau bisnis dalam hal pengelolaan piutang. Selain itu, dengan manajemen piutang kita dapat memastikan bahwa piutang perusahaan dapat tertagih sehingga dapat masuk ke dalam kas perusahaan yang nantinya akan menambah keuntungan. Berikut beberapa manfaat manajemen piutang lainnya dalam bisnis atau usaha. Yang pertama, meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis dan usaha. Mengurangi risiko kecurangan. Risiko kecurangan salah satunya berasal dari tidak bayarnya seluruh tagihan piutang atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih kelangganan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Dengan manajemen piutang yang baik, maka kita dapat meminimalisir risiko kecurangan yang terjadi pada penjualan. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis selanjutnya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu terjadi karena ketika perusahaan menerapkan penjualan kredit, maka pangsa pasar yang dapat kita jangkau semakin luas, sehingga dapat membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis. Sistem invoicing dan hash micro dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem atau software lainnya yang kita gunakan, seperti sistem akuntansi, HRIS, inventaris, dan lainnya. Dengan invoicing software dari hash micro yang terintegrasi dengan sistem akuntansi dapat memudahkan kita mengelola arus kas perusahaan dan membuat laporan menjadi lebih lengkap. Kesimpulannya, menggunakan sistem invoicing dapat memudahkan proses penagihan ke pelanggan dan pembuatan invoice secara otomatis. Selain itu, dengan menggunakan invoicing software terbaik, kita mempercepat proses pembayaran kita. Sistem ini menyediakan beberapa fitur yang dapat melacak riwayat tagihan, otomatisasi pengiriman, dan optimasi arus kas. Kita juga dapat memperoleh kebebasan untuk kostumisasi template faktur sesuai kebutuhan. Kita dapat coba menggunakan software invoicing dari hash micro yang menyediakan sistem terbaik bagi perusahaan itu. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.